Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nih, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bicara tentang adanya sosok yang sibuk bangun politik dinasti. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iyalah, ngapain sih kayak nggak ada orang? Kader itu ya anak kalian juga. Gimana ya? Kalau nggak anaknya, kalau nggak istri nih, kalau nggak ponakan nih. Begitu katanya di kantor DPP PDIP Jakarta Rabu 19 Februari kemarin. Menurut Bu Mega, aura perpolitikan akan berubah pada 2024 mendatang lantaran pada waktu itu akan diwarnai banyaknya anak-anak muda yang akan ikut bertarung di kancah perpolitikan. Sebab itu, ia berpesan agar kadernya lebih memilih untuk mendukung generasi muda untuk maju dalam kancah politik itu. Alih-alih mendorong sanak keluarganya sendiri untuk ikut bersaing dalam perebutan kekuasaan. Nah, pertanyaannya nih Bu, ke siapakah sindiran Bu Mega ini ditujuin? Emang ada sejumlah bakal calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 ini punya pertalian keluarga dengan elit PDIP, anggota kabinet, hingga kepala daerah. Di kalangan politikus elit PDIP, selain Jokowi, juga ada anaknya sekretaris kabinet Pramono Anung, yang katanya juga mau maju sebagai bakal calon Bupati Kediri. Jokowi emang ngebantah isu pencalonan Gibran dan Bobi ini sebagai upaya ngebangun dinasti politik. Jokowi bilang nggak mau turut campur atas keinginan menantunya dan putra sulungnya. Jokowi juga bilang keinginan kedua anak muda itu haknya sebagai warga negara. Jokowi berdalih nggak ingin ambil pusing. Iya dong, Bapak mah nggak usah ikutan pusing. Biar tim aja yang urus ya. Sama seperti Jokowi, Pramono juga mengklaim dirinya nggak membangun dinasti politik. Pencalonan anaknya, kata Pramono, berawal dari permintaan PDIP sendiri, yaitu DPC PDIP Kediri dan DPD PDIP Jawa Timur. Putra sulung Pramono Anung itu, Hanindito Himawan Pramana atau Dito, kini bersiap maju ke Pilkada Kediri. Satu lagi, elit pemerintahan Jokowi yang punya hubungan keluarga dengan kandidat peserta Pilkada 2020. Yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, kini juga maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Agak berbeda memang prosesnya dari anak-anak Jokowi dan Pramono Anung. Aziza muncul lewat seleksi terbuka yang digelar Partai Solidaritas Indonesia. Siti Aziza juga sama, ngebantah dirinya aji mumpung memanfaatkan popularitas ayahnya. Dia juga ngebantah ingin ngebangun dinasti politik. Ya iyalah, emang ada gitu di sejarahnya yang mempraktekkan politik dinasti, terus secara jujur bilang, iya, saya lagi ngebangun politik dinasti. Ya nggak ada lah, kecuali emang bentuk pemerintahannya kerajaan. Pak Ma'ruf juga belum ada komentar apa-apa nih. Ditunggu ya komentarnya. Ironinya, di Solo Raya ternyata Gibran bukan satu-satunya bakal calon yang terkena anggapan terlibat politik dinasti. Istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Etik Suryani, juga jadi bakal calon bupati. Jika lolos dan menang, dia bakal jadi penerus jabatan suaminya. Jika menang, Etik akan mengikuti jejak Bupati Klaten Sri Mulyani. 5 tahun lalu, calon petahana di Pilkada Klaten 2020 itu maju sebagai calon wakil bupati Klaten. Seiring berakhirnya jabatan suaminya, Sunarna, sebagai bupati. Sekarang, Bu Mega ngasih pesan agar generasi tua memberikan kesempatan pada generasi muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Tapi, dia minta gak ada pihak yang memaksakan kepentingannya sendiri. Dia berharap ke depan gak ada lagi kelompok keluarga di dunia demokrasi. Meski tetap, Megawati juga pengen yang maju di 2024 nanti juga anak muda. Mbak Puan maksudnya Bu? Ya, sindiran Megawati ini juga sebenarnya bisa nyasar ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, kan katanya juga memang bakal maju lagi di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ya, kita tahulah perseteruan Mega versus SBY sampai sekarang kan memang belum cair ya. Jadi mungkin aja diam-diam selalu saling mendelegitimasi secara politik. Atau di semua parpol emang kayak gitu kali ya. Dan Bu Mega juga sadar
kalau pernyataannya itu bakal dikaitin sama putrinya, Puan Maharani, yang sekarang jadi ketua DPR RI. Tapi dia bilang, itu adalah bukti dari kegigihan Puan, sehingga dapat suara terbesar saat pileg kemarin. Iya Bu, betul banget. Tapi kan tetap bawa nama besar Bu Mega. Bu Mega bawa nama besar Bung Karno. Apa itu bukan politik dinasti juga, Bu? Malah udah generasi ke generasi. Mungkin nih Bu, Pak Jokowi, Pak Pramono, Pak Ma'ruf, atau juga tokoh-tokoh politik lainnya yang kalau benar emang lagi nyoba ngebangun politik dinasti, justru alasan sebenarnya karena ngelihat keluarga besar ibu. Karena lagi mencontoh yang lagi ibu lakukan. Dan itu alasan yang sangat logis banget kan Bu?